Disilakan absen yang hadir di ruang virtual, absen menggunakan nama lengkap dan NIM. Nama lengkap dan NIM. Bisa mendengar suara saya ini ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Iya. Mohon maaf, Pak. Nampak. Diulangi, Pak. Enggak. Untuk yang sudah hadir di ruang virtual ya, silakan absen di chat. Tuliskan nama dan NIM-nya. Baik, Pak. Baik, Pak. Jadi kita balik lagi. Ya, jadi untuk menghitung kapasitas itu rumusnya seperti itu yang ada di layar ya. Jadi kapasitas sama dengan kapasitas 0 kalikan itu tadi sebagai variabel untuk koreksi. Kapasitas nolnya itu berapa? Ini kita lihat lagi di tabel. Kita lihat tipe simpangnya. Tipe simpang 322, 342, 324 dan macam-macam ya. 424, 444. Dan tipe simpang seperti ini maksudnya bagaimana? Itu harus saudara lihat dulu di ini. Jadi untuk itu ya Pak, tadi saya sudah sampai jelaskan tipe apa simpangnya, tipe simpang tak bersinyalnya itu 422, artinya simpang tak bersinyalnya ada 4 ya, kakinya ada 4, lalu masing-masing itu 2 lajur 2 arah. Terus 424 berarti simpangnya ada 4 kakinya, yang satu itu 4 lajur, yang dua 4 lajur ya, yang dua 2 lajur 2 arah. 424M berarti yang 4 lajur ini ada mediannya. Yang 444 sama juga ya, dibagi 444M berarti yang terakhir ini ada mediannya. Kalau yang ada mediannya yang utara selatan berarti M-nya di tengah. Terus kalau 3 berarti ya, tak turunkan dulu. Kalau 3 berarti simpangnya simpang 3. Kalau 3 simpangnya simpang 3. Sama juga kalau 22 berarti 2 lajur 2 arah. Kalau ada angka 4 ini 4 lajur. Ada M berarti median. Ini itu ini masih kelihatan yang di pakai mic. Yang di kelas mic kelihatan apa? Hah? Udah ada, Pak. Udah ada. Oh ya sudah. Simpang tak bersih. Ya. Lalu koreksi berikutnya setelah ini ya, tadi kapasitas 0 karena sudah tahu jenis simpangnya, berarti tinggal dimasukkan. Tinggal dipilih saja. Kalau 322 berarti tadi simpangnya simpang 3. Ya, 2 lajur 2 arah semua. 342 berarti yang utara selatan itu
ya 4 lajur ya. Nah, terus sama juga tadi, tinggal dimasukkan. Kalau sudah ketemu kapasitas dasarnya dimasukkan. Jadi gampang kok kalau lalu lintas ini ya, tidak susah. Terus faktor penyesuaian akibat lebar pendekat. Ini kita lihatnya pakai diagram. Jadi diagramnya ini ada garis untuk masing-masing tipe simpang. Ya, tipe simpang. Lalu yang dilihat itu ini, rata-rata lebar pendekatnya berapa? Rata-rata lebar pendekatnya berapa? Lalu Anda tarik ke atas. Lebar pendekat itu ini ya Pak. Kalau jalannya 2 lajur 2 arah, itu yang ini yang di sebelah kiri saja yang dihitung lebarnya. Dihitung lebarnya sebelah kiri saja. Jadi saya matikan dulu ya. Matikan ini. Jadi kalau lebar pendekat, kalau ini simpang 3, jadi tipenya 322, berarti ini ya lebar pendekatnya ini. Jadi bukan dari sini, ini bukan ya, tapi yang ini juga gitu, hanya lebar ini saja. Jadi lebar ini ya. Karena yang ini bukan pendekat, yang sebelah kanan itu bukan pendekat. Kalau pendekat ini tempat kita masuk. Yang pendekat oke masuk. Bisa tekan ya. Itu kelihatan nggak itu bedanya? Untuk kelihatan. Ya, jadi seperti itu. Kalau misalnya tidak suka lihat diagram, pakai rumus. Ini simpangnya 422 berarti pakai rumus ini. Kalau simpang yang lain tinggal sesuaikan rumusnya. W itu lebar pendekat, lagi-lagi ya, lebar pendekat. Kalau pakai diagram, yang ini lebar rata-rata. Kalau 3 simpangnya kaki 3 berarti 3 ya. Dibagi semuanya itu Anda itu di rata-rata. Di rata-rata terus Anda ini berarti masuk di sini. Yang sumbu X-nya kan ini. Ini lebar rata-rata pendekat. Lalu kalau faktor Fm berarti penyesuaian terhadap median. Kalau tidak ada, berarti Anda isikan 1. Ya ini, tidak ada. Tipe simpangnya tidak ada M-nya, itu langsung masukkan 1 Fm-nya ya. Kalau ada kurang dari 3, masukkan ini 1,05. Lalu kalau
lebih dari 3, masukkan 1,2. Lalu untuk FCS itu adalah akibat ukuran kota. Jadi kalau kotanya kita ambil kota Jember ya, kemarin 2,9 juta penduduknya kurang lebih, sehingga masuk ukuran kota besar, maka penyesuaian ukurannya kita masukkan 1. Katanya dari mana Pak gitu ya. Kalau misalnya saya Situbondo atau Bondowoso, Banyuwangi, Lumajang, itu saudara bisa lihat di Biro Pusat Statistik. Biro Pusat Statistik di internet ada, tinggal klik ya, Biro Pusat Statistik gitu. Bisa. Nggak dicari aja. Biro Pusat Statistik. Biro Pusat Statistik. Nggak pernah dengar? Nih, apa ya? Masuk nggak tahu Bu. Kita klik ini nanti keluar sudah. Oke, sebentar saya share dulu untuk yang kelas daring. Nah ini ya, tinggal diklik di Biro Pusat Statistik, tinggal disesuaikan itu wilayah mana yang Anda cari. Kalau Biro Pusat Statistik top ini nasional, itu kelamaan carinya nanti. Jadi Biro Pusat Statistik Jember, tuh, kok langsung kabupatennya aja. Lalu kita lanjut untuk RSU, berarti ini kita tinggal lihat faktor hambatan sampingnya dan tipe lingkungan jalannya. Anda bisa pakai tabel atau pakai diagram. Kalau pakai diagram seperti itu, kalau pakai tabel, pakai ini. Jadi yang pertama harus Anda hitung adalah rasio kendaraan tak bermotor. Cara ngitungnya gimana? Jadi jumlah kendaraan tak bermotor yang sudah saudara hitung itu dibagi jumlah total kendaraan bermotor yang melalui simpang. Total ya. Kalau simpang 3 ya 3 semuanya. Artinya hitungnya 3 kali. Kalau simpangnya 3, karena cara ngitungnya itu satu kaki simpang sendiri-sendiri gitu. Jadi yang lewat total di kaki simpang utara, jumlah kendaraan bermotornya berapa, itu penyebut, terus pembilang di atasnya itu adalah kendaraan tak bermotor. Nanti ketemu rasio. Rasionya berapa? Kalau dia rasionya 0, kalau 0 ya berarti tidak ada ya. Kalau 0 tidak ada ya. Sampai 0,25. Jadi yang diatur sampai 0,25. Kalau di atasnya itu langsung aja pakai yang 0,25. Misalnya lebih, karena biasanya ya tidak pernah lebih dari 0,25. Kalau lebih dari 0,25 ya berarti simpangnya termasuk simpang ini yang ada di perdesaan. Jadi kita tidak perlu mengkaji kalau ya gitu. Yang kita kaji adalah simpang yang sibuk ya di kota biasanya. Kalau orang desa kan tidak pernah ke susu-susu, ya. Yang ke susu-susu kan mesti wong kuto itu, orang kota masih biasanya. Kalau pakai diagram, berarti ini tinggal sorry. Ini
diagramnya itu untuk FLT ya. Jadi faktor penyesuaian untuk yang belok kiri. Jadi bukannya tidak bermotor tadi, tapi untuk yang belok kiri. Yang belok kiri itu berapa persen? Rasio kan berapa persen berarti? Dari total? Atau Anda tarik ke atas? Semua tipe simpang sama. Tipe simpang sama. Kalau tidak suka pakai diagram, mungkin suka hitung pakai rumus, silakan. Tapi rumusnya ini. Faktor variasi left turn atau belok kiri sama dengan 0,84 ditambah 1,61 rasio belok kiri. Jadi ini P ini rasio. P huruf Romawi, Yunani. Lalu koreksi berikutnya adalah faktor penyesuaian akibat belok kanan. Kalau ini karena kebetulan di Indonesia itu yang kritis itu yang belok kanan, sehingga dibedakan 4 lengan dengan 3 lengan. Jadi rumusnya beda. Kalau 4 lengan, faktornya langsung dianggap ini 1 ini ya, rasionya. Kalau 3 lengan baru dihitung. Jadi yang di sini ini yang 3 lengan, rasio belok kanan untuk yang 3 lengan. Kalau 4 lengan langsung masukkan 1 nilainya. Ini FLT. Kenapa? Karena kalau di simpang 4 yang belok kanan ada belok kanan berarti ini konflik utama. Belok kanan itu konflik utama. Di setiap simpang konflik utamanya belok kanan. Berarti yang minor. Jadi di awal kita jelaskan apa itu jalan minor dan jalan mayor. Jadi kalau jalan mayor itu kita lihat kelas jalannya. Jalan minor itu kelas jalannya di bawah yang mayor. Cirinya apa? Ya tadi di depan sudah saya jelaskan. Kalau Anda ketemu rambu yield atau rambu stop sebelum masuk persimpangan, berarti yang Anda lalui itu jalan minor. Jalan minor. Contohnya tadi kan di jalan di pertigaan di ini depannya GOW di Jember. Jadi yang dari Keriongan atas belok kanan ke Jalan Cendrawasih itu jalan utamanya, itu jalan provinsi. Kalau yang menuju lampu merah Bayangkara itu yang minor, itu jalan minornya. Jadi kalau ada kendaraan dari Keriongan atas mau belok kanan yang dari bawah itu berhenti dulu. Dilihat dulu ya, rambunya yield atau stop itu. Kalau stop berarti berhenti dulu. Jadi kalau sampai ada accident ya di sana, itu dilihat yang penyebabnya yang mana biasanya. Pakai kamera biasanya ya. Dan di sana mungkin belum ada kamera, sehingga nanti pakai saksi mata. Kalau yang dari Bayangkara yang terombol berarti yang salah yang itu. Karena seperti penjelasan saya di awal kuliah itu kita pakai undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan yang terbaru, sehingga kalau ada peristiwa laka lantas itu diselidiki siapa yang menyebabkan. Kalau undang-undang yang lama kan yang salah pasti kendaraan yang besar. Kalau sekarang tidak selalu. Jadi diselidiki siapa penyebabnya. Bisa jadi kecelakaan tunggal misalnya ada sepeda ontel terobos ya terus disaut truk. Kalau dulu yang salah truknya. Kalau sekarang bisa jadi yang salah yang sepeda ontelnya. Sehingga supir truknya bebas. Gitu. Jadi hati-hati kalau di jalan. Kenapa? Dari kamera kalau untuk saksi mata itu. Kamera? Kalau untuk saksi mata. Iya, kan nanti dilihat di situ kan biasanya ada saksi mata ya di perapatan itu kan banyak orang. Paling enggak ada tukang ojek kalau di sana. Pasti ada tukang ojek itu.
Nah, sehingga penyesuaiannya seperti ini. Kalau pakai rumus, tadi kan pakai diagram. Jadi yang suka pakai rumus, pakai ini. Ya, tapi semuanya sebenarnya sudah ada di kapasitas jalan Indonesia. Ya. Oh ya, sebelum mungkin ada yang mau ditanyakan yang di kelas daring, silakan. Untuk yang di sini saya titip ini ya, silakan difotokopi. Yang ada di kelas saya titipi fotokopian. Mungkin yang di sini ada yang tanya, tanyakan. Ini per anak. Oh, silakan kalau mau pak fotokopi ya silakan, kalau enggak ya enggak apa-apa. Itu materi kita waktu kemarin apa? UTS. Jadi karena sudah dapat materi fotokopian, UTS-nya silakan dikerjakan lagi terus dikumpulkan ya. Minggu depan 1 minggu aja. UTS-nya Anda kerjakan lagi, lihat itu terus dikumpulkan di SKD. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Kalau di kelas tidak ada yang tanya, ya di ruang daring mungkin ada yang mau tanya. Ya, sana sudah jam 2 ini ya. Kita lanjutkan ya. Nanti kalau ada yang mau tanya, disimpan dulu. Jadi ada waktu untuk bertanya ya. Jadi berikutnya, kinerja yang kita hitung adalah derajat kejenuhan DS. Rumusnya tetap sama ya. Itu Q itu adalah hasil survei saudara itu tadi. Jadi hasil surveinya ada beberapa jenis kendaraan, dikalikan dulu dengan EMP untuk menghasilkan SMP. Jadi terus ditotal, dimasukkan di sini, lalu dibagi dengan C. C-nya itu tadi ya, barusan kita cari. Ini ada keterangannya di mana Q adalah arus total, kemudian C kapasitas. Kalau tundaan simpang, bagaimana untuk kinerja berikutnya? Itu gampang juga ya, kita tinggal lihat diagram. Kita tinggal lihat diagram. Derajat kejenuhannya berapa? Hasil hitungan tarik ke atas. Lalu setelah menyentuh garis ini kurva, Anda tarik ke kiri. Misalkan tadi kejenuhannya 0,7 Anda tarik ke atas, lalu kita tarik ke kiri. Ini ketemu sekitar 7,5 ya, 7,5. Jadi untuk tundaannya 7,5 kendaraan per SMP. 7,5 kendaraan per SMP. Jadi, kendaraannya dimaksud juga SMP ya, jadi 7,5 SMP per SMP. SMP apa yang di bawah itu pernya itu adalah total, SMP total. Ada juga yang pakai rumus, silakan pakai rumus. Yang perlu diperhatikan adalah bila DS-nya itu kurang dari 1, ini pakai rumus ini atau pakai diagram itu tadi ya.
Kalau lebih atau sama dengan 1, maka langsung 4 angkanya. Nah, kalau 1, DS-nya 1 itu berarti ketika Anda keluar dari rumah, itu langsung macet. Tidak bisa jalan juga kendaraannya. Itu 1. Kalau DS-nya 1. Kalau DS-nya lebih dari 1, ini saya kurang tahu. Mungkin ada yang kendaraan tumpuk di atasnya itu ya mungkin. Biasanya 1 paling besar itu 1 biasanya. Dan itu Anda keluar dari jalan perumahan itu sudah langsung macet. Ya. Anda keluar dari perumahan langsung terjebak macet, tak bisa jalan sudah. Itu 1. Rumusnya seperti ini ya, ini keterangannya. DG itu yang kita cari. Tundaan geometrik akibat tundaan simpang akibat geometrik itu DG. Rumusnya ini 1 min DS. DS itu derajat kejenuhan itu tadi. Kalikan rasio belok total. Jadi yang belok kiri dan belok kanan itu ditotal dibandingkan semua arus yang masuk. Kalikan 6 ditambah 1 min rasio T lagi ya, kalikan 3 baru ditambah DS kali 4. Itu untuk tundaan. Jadi berikutnya ini peluang antrian pakai diagram lagi ya. Jadi yang kita lihat derajat kejenuhannya. Misalnya tadi 0,7, Anda tarik aja ke ini, ke area yang hitam ini, berarti di situ. Berarti peluang antriannya ada di sana ya, di antara area ini. Jadi antara, kalau misalnya 0,7 ya, ini minimal ini 20% sampai 40%. Ya. Jadi range ya Pak, kisaran. Jadi untuk ini sebenarnya ada ya, sudah ada semua di MKJI. Ini sudah pernah saya share di grup. Nanti saya coba lagi lihat di tadi saya belum sempat lihat STD-nya. Mau saya masukkan semua ke sana. Jadi seperti itu pertemuan kita kali ini tentang simpang tak bersinyal. Jadi di MKJI itu Anda tinggal lihat section simpang tak bersinyal. Di sini ya kelihatan MKJI simpang tak bersinyal, ada sectionnya. Terus Anda lihat contoh soal. Kita lihat contoh soal. Ini misalnya contoh 4.3, ini contoh nomor 3. Simpang bersinyal lengan 3. Hitung kapasitas, derajat kejenuhan, tundaan dan peluang antrian untuk simpang tak bersinyal, jalan street, dan jembatan dengan genap dan lalu lintas seperti gambar 4.31 di bawah. Jadi gambarnya ini. Ini gambarnya. Oh yang ini ya, ini. Yang ini ya gambarnya. Satu pertanyaannya kedua itu rencanakan simpang ini agar bisa memenuhi derajat kejenuhan dari 0,8. Jadi pertama-tama yang Anda masukkan itu Anda cari datanya dulu ya, data lalu lintasnya. Biasanya kalau simpang itu Anda cari pendekatnya dulu, Anda kasih nama. Jadi boleh kasih nama arah angin atau langsung nama jalannya. Kalau simpang kan biasanya setelah simpangan ganti nama jalan sehingga memudahkan. Misalnya ini jalan apa gitu, seperti di Jalan Mas Street ya. Di sini jembatan. Kebetulan kalau di contoh soal itu dikasih alfabet CDB. Kita ini Pendidikan Selatan itu kasih alfabet C,
yang barat D, yang timur B. Lalu dimasukkan di tabel, ditabulasikan untuk hasil survei. Karena di kota berarti 3 jenis kendaraan bermotor yang kita survei. Lalu ada satu lagi UM ini tidak bermotor, unmotorized. Semua kaki simpang Anda hitung. Kalau C ini tidak ada ST ya. ST berarti lurus. Kalau dari C ini kan adanya belok kiri dan belok kanan. Gitu. Kenapa tidak ada ST atau straight, ini lurus, itu karena memang simpang 3 loh, tidak ada yang lurus. Lalu untuk yang D itu adanya lurus dan belok kanan. Lalu untuk yang B adanya lurus dan belok kiri. Jika dimasukkan sesuai kondisinya. Masukkan di tabel, sudah, kalau sudah baru nanti kita masukkan di formulir. Ini ada formulirnya ya, di MKCI itu ada formulirnya. Anda tinggal masukkan di formulir. Kalau yang sebelah kiri ini gambarnya, gambar denahnya. Kalau yang ini gambar pergerakan di kendaraannya. Ini yang kiri itu berapa SMP, yang belok kanan berapa SMP. Setelah itu tinggal dimasukkan di sini. Yang minor yang mana gitu ya. Yang betulnya yang minor yang C. C berarti yang sebelah timur ya tadi ya. Oh, sebelah selatan. Dia dari jembatan itu yang minor. Yang Anda masukkan di sini, minor D. Yang ini apa Pak? Ya, kalau simpang 3, berarti yang 1 kosong kan, gitu. Ya, betul ya. Jadi, karena dia simpang 3, minornya cuma C ya, yang diisi yang C aja. Diisi, apa yang diisi? Diisi di jumlah hasil surveinya itu tadi. Yang LV berapa? Terus dikalikan EMP. Ini EMP. Ya. Jadi yang C tadi LV-nya 63, lalu dikalikan EMP-nya 1, berarti 63. Terus AV 47 kalikan 1,3. Terus sepeda motor 243 kalikan 0,5. Nah, yang bisa kita gunakan untuk analisa itu setelah dikalikan EMP. Di 63 ini ditambah 61 ditambah 122, masukkan ini. Sini ya. Kalau ini tadi kan jumlah kendaraan per jam. Di 63 tambah 47 tambah 243 ini. Cuma yang ini kendaraan per jam itu tidak bisa kita gunakan untuk analisa. Karena kan ukurannya tidak sama tadi. Setelah disamakan, ukurannya menjadi SMP per jam 246, baru bisa dipakai. Lalu faktor K ini rasio belok ya. Rasio beloknya berarti ini total 524, 246 per 524 itu ini 0,47 belok kiri, 0,53 belok kanan. Kalau lurus bagaimana Pak? Kalau ada yang lurus berarti rasionya tinggal sedikit ya. Ini 172 per 719 0,24. Jadi asalkan dia ada yang belok itu kita cari rasionya. Dan sebelah kanan ini sendiri kolom yang paling kanan itu hasil survei untuk kendaraan tidak bermotor. Kalau yang ini biarkan aja itu ya di situ, kita nggak ikutkan untuk perhitungan, tapi dia nanti tetap tetap kita perhatikan, tapi untuk hambatan samping,
Untuk yang lain sama saja ya caranya. Jalan utama yang D juga gitu. Karena tadi adanya belok kanan atau RT dan ST lurus, sehingga yang diisi ST dan RT. Jadi ini karena aslinya itu asalnya adalah HCM dari Amerika, sehingga untuk notasi-notasinya itu pakai bahasa Inggris semuanya. Jadi left turn, right turn, ST gitu ya. Lalu yang paling terakhir untuk di formulir yang pertama adalah kita menghitung utama plus minor. Yang belok kiri berapa untuk tiap jenis kendaraan. Lalu kita cari rasionya. Ini kita cari rasio apa ini? Unmotorized dibanding yang bermotor. Ini 0,25. 0,25. Lalu formulir yang kedua, ini formulir yang kedua itu untuk melihat ini untuk analisa ya, ini formulir USIG 2 untuk analisa. Pilihan 1, 2, pembalangannya 3. Jadi yang di sini yang dimasukkan itu adalah lebar pendekat. Lalu setelah kita masukkan semua, terus kita hitung lebar pendekat rata-ratanya berapa. Ini 3,38 ya, bukan 0,38, ini salah ketik ini. 3,38. Lalu jumlah lajurnya sama duanya, sehingga tipe simpang terbaca 322. Lalu analisa berikut yang nomor 2 adalah kapasitas. Tadi kita sudah belajar caranya itu ya, cara mencari faktor penyesuaian dan kapasitas dasarnya. Jadi lihat di tabel itu tadi atau diagram, angkanya Anda masukkan di sini. Angkanya masukkan di sini. Terus ini kan pilihan 1 2700 kali ini sama dengan ini kapasitasnya ini. Kalau sudah, baru bagian yang ketiga perilaku lalu lintas. Ini arus lalu lintasnya 1766. Dapat dari mana? Yaitu tadi di atas 1766 yang formulir yang pertama. Ini total. Kalau kita lihat betul nggak total? Ya, SMP total ya. Total utama atau mayor plus minor total 1766. Jadi saling terkait antara formulir. Setelah itu DS-nya tadi berapa? Berdasarkan itu tadi ya. Ini Q per ini. 1766 dibagi pilihan yang pertama kan 1836, jadi 0,962. Lalu pilihan yang kedua itu 1766 dibagi 2559, 0,69. Ada pilihan 1, pilihan 2 Pak gitu ya. Jadi pilihan 1 itu adalah salah satunya, maksudnya itu minor, satunya mayor. Jadi dibedakan untuk perhitungan. Lalu tundaan simpangnya tadi pakai diagram itu tadi Anda lihat ya. Setelah ketahuan DS kan Anda lihat di diagram, lalu angkanya masukkan ini. Jalan utama dan jalan minor.
Lalu dengan geometri sipangnya, DG tadi juga suka pakai rumus boleh, pakai diagram boleh, angkanya setelah dapat masukkan sini. Dan simpang, peluang antrian, itu tadi kan pakai kisaran ya, peluang antrian itu ya, kan angkanya kisaran. Sehingga keluarnya ini 37 sampai 73, lalu 20 sampai 40%. Sasarannya adalah DS kurang dari 0,8. Ya, sudah seperti ini. Sudah selesai. Formulirnya cuma ada 2 formulir. Biasanya di sini itu diberikan di bagian akhir itu ada formulirnya, kalau masih kosongan. Nah ini ya. Jadi nggak cuma meme yang ada kosongannya, kalau di sini juga ada template kosongannya. Jadi nanti kalau mengerjakan tugas, Anda tinggal ini di print atau dibikin lagi pakai Excel. Lebih enak pakai Excel itu, kan hitungannya nyambung semua. Ini lagi nggak diisikan angkanya. Jadi kalau pakai Excel, Anda ngisikan di sel mana, nanti di sini langsung keluar angkanya sampai terakhir. Begitu saja. Ini untuk pertemuan kali ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan?